Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 Al-Khwarizmi dan kelas 6 Al-Biruni. Bertemu kembali bersama Pak Taufik di sini. Hari ini Pak Taufik akan menyampaikan materi tentang fikih. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang bab 1, yaitu makanan halal dan haram. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi, materi yang akan disampaikan Pak Taufik mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh anak-anak semua. Nah, pada materi fikih bab 1 hari ini yang akan kita pelajari ada 2 macam. Yang pertama mengenai makanan yang halal, dan yang kedua tentang macam-macam makanan halal. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai makanan yang halal. Apa itu makanan? Nah, setiap hari pasti anak-anak melakukan kegiatan makan. Tapi apa itu makan? Makan adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan di bumi untuk manusia. Sebagai umat Islam, kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Tidak hanya itu, agama Islam juga mengatur selain kita memakan makanan yang halal, dalam hal makan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka menyembah dan beribadah kepadanya. Seluruh aktivitas yang dilakukan di bumi ini pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua fasilitas hidup kita di dunia merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menjadi tujuan hidup. Seorang muslim makan dan minum agar tubuh menjadi sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah membutuhkan badan yang kuat dan sehat seperti sholat, haji, dan jihad. Tubuh yang sehat membutuhkan makanan yang halal. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bumi beserta isinya memang disediakan untuk manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ujian bagi manusia dengan memberi batasan-batasan.
Dalam hal makan dan minum, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan semua yang ada di bumi untuk manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sebagian kecil untuk manusia, sehingga dalam Islam ada istilah halal dan haram dalam hal makan. Halal secara bahasa berarti boleh. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Makanan halal adalah semua makanan boleh dimakan umat Islam sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Nah, itu tadi adalah materi pertama kita mengenai makanan yang halal. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam makanan halal. Makanan halal bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada makanan halal menurut zatnya. Kemudian yang kedua adalah makanan halal menurut cara memperolehnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang jelas halal, baik, dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak merusak badan dan pikiran, serta tidak kotor dan tidak menjijikkan. Jadi, bisa dikatakan apabila kita makan makanan tersebut tidak akan merusak tubuh kita. Contohnya, nasi, daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, jagung, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai sarana ibadah dan bersyukur kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Jenis-jenis makanan halal menurut zatnya dapat kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang kedua, makanan yang bermanfaat, artinya tidak memberikan mudarat. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, tidak merusak moral dan akidah. Nah, itu tadi macam-macam makanan halal menurut zatnya. Kemudian akan kita sampaikan yang kedua tentang makanan halal menurut cara memperolehnya. Makanan halal bisa saja menjadi haram apabila cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Jadi sebagai seorang muslim harus berhati-hati terhadap apa yang dia makan sehari-hari. Dari penjelasan di atas, kita mengetahui kriteria makanan halal sesuai dengan tuntutan Islam, antara lain 1.
halal menurut zatnya atau tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, thayyib atau baik dipandang dari segi kesehatan. Yang ketiga, tidak tercampur dengan zat yang membahayakan tubuh seperti formalin, obat-obatan atau yang lainnya. Yang keempat, tidak merusak akal pikiran, moral, dan akidah seorang muslim. Yang kelima, diperoleh dengan cara yang baik seperti bukan hasil curian atau bukan hasil merampok. Dan yang keenam, tidak merusak fungsi tubuh dan mental yang normal. Semua makanan yang kita konsumsi sebaiknya mengandung unsur 4 sehat, 5 sempurna. Namun, tidak kalah pentingnya adalah kehalalan dari makanan tersebut. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan kepastian halal dengan memberi label halal dalam bentuk tulisan Arab. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada makanan halal dan yang kedua unsur-unsur makanan halal. Mungkin sampai di sini dulu materi fikih pada hari ini. Insya Allah akan Pak Taufik teruskan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Pak Taufik akhiri, jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugas, tetap semangat beribadah ataupun sholat 5 waktu. Oke, Pak Taufik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.